Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh sahabat Bina Mandiri dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan podcast kita pada kali ini. Kebetulan kita akan ketemu dengan sahabat Bina Mandiri yang sekarang sedang ada di Slovakia. Beliau ngapain, apa yang dilakukan, dan mengapa kita mencoba untuk podcast beliau. Apa sih sebenarnya yang kita pengen dapetin dari beliau. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentunya dengan beliau. Semoga nanti sahabat Bina Mandiri bisa mendapatkan informasi terkait dengan anything yang berhubungan dengan yang nanti kita akan bahas di sini. Sebelumnya, halo, selamat siang juga untuk sahabat Bina Mandiri yang lagi live di TikTok. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian mungkin ada masukan atau kalian mungkin ada sesuatu yang pengen kalian tanyakan kepada kami ataupun kepada sahabat Bina Mandiri yang lagi ada di Slovakia yang lagi kita on sama kita, silahkan nanti bisa dengan operator dengan Kak Aldi. Baik, langsung aja ya, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau. Assalamualaikum Mas Abdullah Faiz, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kabar baik nggak nih? Kok kayaknya lesu amat Baik, gitu? Emang tadi nggak sahur ya? baik. Sahur tadi jam berapa? Setengah 4. Jam 3 lebih lah, setengah 4. Gitu ya. Oke. Gimana puasa Ramadan di sana? Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa ya, Mas Abdullah Faiz. Juga dengan sahabat Bina Mandiri yang ada di rumah. Saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin dan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, gimana puasa di sana? Kesannya gimana nih puasa di Slovakia? Ya, alhamdulillah lancar ya puasanya. Soalnya suasananya adem deh, nggak terlalu panas cuacanya. Gitu ya. Tapi kamu nggak bisa sholat tarawih di masjid ya? Ya, sholat tarawihnya sendiri, Di dilakukan rumah sendiri. ya. Karena kalau nggak salah di Slovakia tuh hanya ada satu masjid ya. Dua, ada dua. Oh, dua ya. Oke, dua. Saya Ya, tahunya di cuma Cordoba satu sama soalnya. Sami namanya. Aku Cordoba tahunya sama cuma Sami. satu soalnya gitu ya. Kamu udah pernah Dua. ke tempat itu dua-duanya? Ya, dua-duanya udah pernah. Udah Oh Jumatan, gitu. dua-duanya juga rutin kan. Oh baik. Sahabat Bina Mandiri, saya kenalkan ya. Beliau ini adalah namanya Mas Abdullah Faiz. Kebetulan beliau ini adalah sahabat Bina Mandiri yang sudah ada di Slovakia. Saat ini beliau sebagai taxi driver. Maksudnya sebagai sopir taksi atau taksi driver. Nah, saat ini kebetulan di tempatnya Mas Abdullah Faiz ini sedang membutuhkan tenaga kerja untuk di taksi driver juga. Nah, makanya mengapa sih saya podcast beliau untuk mengenai taksi driver? Biar sahabat Bina Mandiri mengetahui kayak gimana sih sebenarnya kehidupan taksi driver di Slovakia itu seperti apa. Agar kalian nanti, kalau misalnya kalian memang berminat, sehingga nanti kalian nanti benar-benar sudah mengetahui untung ruginya apa, bagaimana kondisinya di sana, dan seperti apa itu nanti kalian sudah bisa tahu. Kita kolek-kolek ya sama beliau. Kita kenalan dulu sama Mas Abdullah Faiz biar kalian juga bisa kenal semua. Kalau nanti kalian berangkat ke sana pasti ketemu sama beliau. Jadi nggak ada salahnya untuk kita ngobrol-ngobrol sekali. Baik Mas Abdullah Faiz, kita ngobrol-ngobrol ya. Mohon maaf ya kalau sudah mengganggu waktunya. Semoga apa yang Mas Faiz nanti berikan untuk sahabat Bina Mandiri bisa bermanfaat untuk seluruh sahabat Bina Mandiri, juga untuk bisa sedekah itu tidak harus berupa sesuatu yang kita berikan berupa materi, tapi sedekah itu bisa berupa senyuman, informasi, atau anything. Semoga nanti obrolan ini bisa menjadi sedekah amal jarah kita ya Mas Faiz untuk seluruh sahabat Bina Mandiri yang ingin mengetahui tentang informasi bagaimana bekerja sebagai taksi driver di Slovakia. Baik Mas Faiz, bisa kenalin diri nggak sih? Mas Faiz ini namanya Mas Abdullah Faiz. Asal dari mana Mas? Saya asalnya dari Cirebon, Jawa Barat. Orang Cirebon. Oke, Cirebon, Jawa Barat. Asli emang di sana ya? Ya, saya asli dari Cirebon. Maaf, Bu, suaranya putus-putus. Lahir memang di Cirebon ya? Oh, suaranya putus-putus. Oke, mohon maaf ya. Suaranya putus. Oke, Iya, putus-putus. sudah stabil belum? Ya. Tuh. Sudah ya. Oke, baik. Ya. Asli Cirebon, lahir di Cirebon, besar di Cirebon, sekolah di Cirebon juga gitu ya? Ya.
Ya betul, betul, betul. Oke, baik. Oke, Mas Faiz, apa namanya, sudah berkeluarga belum? Sudah berkeluarga, sudah punya anak 4. Oh gitu. Waduh, anaknya 4, Masya Allah. Selamat ya, anaknya 4 sama kayak saya. Banyak anak, Banyak banyak anak, banyak rezeki rezeki ya, katanya. insya Allah. Betul, amin, amin, Ya amin, insya Allah. amin, insya Allah, amin, amin, amin. Kalau misalnya Mas Faiz pergi ke Slovakia gini, istrinya ngizinin nggak sih? Atau anak-anak ngizinin nggak? Ada komplain nggak sama mereka gitu? Ya ngizinin lah, karena ada kebutuhan otomatis ngizinin. Tapi dengan ngizinin juga ini kan tujuan utamanya adalah untuk cita-cita mereka juga gitu, terutama anak-anak saya kan. Anak saya kan artinya udah punya cita-cita yang sangat tinggi, terutama Amin. anak pertama tuh pengen jadi pilot katanya ya. Saya sebagai orang tua ya Wah, keren. mendoakan gitu, mendoakan dan menyiapkan dana aja gitu. Urusan Mensupport masalah ya, prestasi kan saya mensupport. serahkan ke ya, dan mensupport kan urusan Betul, masalah prestasi kan betul, karena anak itu sendiri gitu. Terus yang kedua betul, juga pengen jadi dokter, betul. dokter, dokter. Ya, saya itu aja mensupport, mendoakan dan Pengen jadi apa, dokter? biar menyiapkan Dokter, dananya. oh amin. Ya dokter umum, dokter umum. Baik, saya doakan ya semoga cita-cita anak-anak, keluarga juga Allah ridhoi, Allah ijabahi. Semoga cita-cita mereka juga bisa terkabul ya. Amin. Baik, Mas Faiz, cerita dong apa namanya, gimana sih kamu tuh tiba-tiba bisa sampai di Slovakia kayak gitu. Gimana kamu kenal sama Bina Mandiri? Dari mana kamu tahu tentang kita? Terus tiba-tiba kamu udah nyampe di sana. Terus udah gitu kamu sekarang di taksi driver yang katanya gajinya Masya Allah membuat kamu tidak pengen pulang ke Indonesia katanya. Cerita boleh nggak sih? Dikit aja deh, nggak apa-apa. Biar menjadi motivasi sahabat Bina Mandiri. Bisa menjadi motivasi untuk seluruh sahabat Bina Mandiri yang memang pengen bekerja ke Slovakia. Silakan. Ya, ya jadi sebenarnya saya itu ya pengen kalau kerja di Eropa gitu. Eropa sebelumnya ya saya ada pengalaman ya di Timur Tengah. Keadaan Timur Tengah itu emang apa ya, gajinya nomor satu mah gajinya itu kayaknya kurang lah gitu. Sementara kebutuhan saya masih banyak gitu. Saya dapat informasi ternyata ada PT yang bisa memberangkatkan ke Eropa gitu. Sorry, kata aku potong. Waktu itu dapat informasi dari mana, Mas? Saya ini aja Google aja, saya kan teman sekarang kan lihat cuman Oh, I see. Kamu dari internet gitu ya, ya, taunya ya. internet ya, dari internet ternyata dari Bina Mandiri. Nah, Bina Mandiri itu saya cek legalitasnya ke BP2MI ya, BP2MI dan lain sebagainya itu ternyata bagus gitu, maksudnya legal gitu untuk Oke. memberangkatkan para imigran gitu. Ya. Nah, akhirnya setelah itu penasaran juga, masih penasaran, saya datang gitu ke kantor. Oh, kamu sempat datang ke Malang ya? datang ke Mbak Rina. Oh, Masya Allah. Terima kasih ya sebelumnya. Kita ngobrol juga Mbak Rina. Nah, cuman yang saya cari-cari itu job driver, bukan job selain driver. Soalnya saya senang driver dari dulu juga. Saya kalau kerja itu ya senangnya driver. Oke. Di Kenapa kok kamu suka banget waktu itu nyari yang driver gitu? Kenapa? Apa kamu bisa nggak ceritain pengalaman kamu? saya Ya. profesinya driver, saya tuh sambil berdagang dan driver dari dulu itu. Sejak saya selesai SMA juga begitu, driver dan sambil berdagang. Gitu. Dagang apa kalau boleh tahu waktu itu, Mas? Dagang pakaian, dagang pakaian. Oh, I see. Jadi kamu bawa baju keliling. Jadi istri itu sambil nungguin toko pakaian, saya driver plus belanja dan dagang juga, gitu aja. Oh, oke. Ya. Terus setelah itu kamu ke Riyadh gitu ya, ke Arab Saudi. Akhirnya butuh uang, akhirnya saya setelah dari Arab Saudi itu butuh uangnya lebih banyak lah. Arab Saudi kan cuma mata uangnya kan kecil ya, 1 rupiah, satu real itu dulu itu masih 3.700 lah, 3.600, sekarang udah 4 ribuan lah, naik sedikit. Nah jauh lah dengan Eropa. Kalau Eropa 1 euro itu 17.000, 17.000 ya. 17.000. Ya. Nah, setelah akhirnya Bina Mandiri itu ngasih ke saya
tapi bukan driver. Dia mau nggak katanya jobnya di job Pabrik di ya, factory. Karsit ya, pabrik Karsit Ya. di Polda. Nah, daripada saya nggak ada job, sementara kebutuhan ada, kebutuhan uang butuh sekali, akhirnya adalah nggak apa-apa. Nah, sambil jalan di sana, sambil saya proses untuk searching job driver. Gitu. Dan karena usaha yang sebenarnya saya itu sangat gigih lah mencari job, akhirnya sampai lari ke sana, ke namanya daerahnya daerah Kosice ya, Kosice itu dekat Ukraina ya, ya Kosice itu dekat Ukraina itu. Oke, waktu itu ngelamar driver juga ya? Ya, driver juga itu, tapi drivernya yang untuk antar negara ya. Jadi kita nanti logistik antar, ya delivery paketan gitu antar dari Slovakia, Jerman, dari Slovakia ke Italia, dari Slovakia ke ini ke pokoknya lah dari Portugal gitu, dari seluruh Eropa lah. Nah itu lemahnya itu saya itu bahasa Inggrisnya itu kalahnya tuh sama bahasa Inggrisnya tuh harus expert ya, tingkat tinggi. Yeah. Saya kan kurang bahasa Inggrisnya, masih rendah lah. Jadi saya udahlah nggak apa-apa kalah. Nah kemudian saya melamar lagi ke supir bis inilah kayak di Jakarta, Transjakarta gitu. Ada di sini Trans Bratislava. Gitu. Nah di Trans Bratislava itu saya diinterview juga gitu. Yang ditanya itu sama, itu bahasa, bukan bahasa Inggris tapi ditambahkan bahasa sini ya, bahasa Eropa Timur. Bahasa Slovakia. Ya, bahasa Slovak ya. Ya, bahasa Slovak. Katanya kamu bahasa Slovaknya tingkat apa? Nah, saya tingkatnya tingkat belajar. Wah, katanya bisa ya, maaf. Kalau semua persyaratan lengkap ya, diterima ya, termasuk ke SIM internasional diterima semua, TRC-nya dicek diterima, semuanya diterima data-data kecuali satu ya bahasa ya. Jadi di sini bahasa itu sangat penting sekali. Nah begitu nggak diterima, akhirnya saya tetap cari lagi ternyata ada yang informasi dan lowongan itu super taksi. Nah tapi super taksi itu dia menawarkan gaji 1.500 ya, gaji saya langsung interview itu gaji 1.500 dan sorry bisa diulangi nawarin gaji berapa? 1.500 euro. 1.500 euro. Euro ya per bulan dia menjanjikan. Dan kalau katanya dia menjanjikan kalau kamu kerjanya benar-benar gigih rajin bisa lebih katanya. Bisa sampai 2.000 dan 3.000 dia menjanjikan ke saya. Oh Masya Allah. Jadi gajinya sahabat Bina Mandiri, beliau ditawari gaji 1.500 euro sampai dengan 3.000 euro untuk sebagai taksi driver. Pokoknya kalau rajin banget tuh bisa sampai dapat 3.000. Kamu bisa kaliin aja ya. Kalau 1.000 itu kurang lebih sekitar 17 juta. Berarti kalau 3.000 tuh berarti 17 juta kalikan 3. Berarti kurang lebih sekitar ya 50 50 ya, 51-an lah, 51 juta dalam sebulan, Masya Allah. Mas, sorry, aku potong ya ceritanya. Berarti kamu itu setelah dari Bina Mandiri udah gitu kamu berangkat, kamu masih kerja di factory kan? Nah, sembari kamu masih kerja di factory untuk bisa menyelesaikan kontrak kamu mencari pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau sesuai dengan basic kerjaan kamu yaitu sebagai driver. Kerja saya itu apa aja mau ya. Cocok gitu. Di Forensic itu sudah cocok kan itu kerja itu. Kayak ngerakit kursi itu dengan kabel-kabel dan lain-lain cocok dan bisa disukai sama gap leader itu. Gap leadernya itu ada supervisornya namanya Carol dan si Darko itu sangat senang cara kerja saya gitu. Kerjanya cepat dan rapi, mereka cocok dengan hasilnya. Jadi mereka juga berat lah, seandainya saya pergi gitu. Nah, yang terakhir itu dia menawarin, gimana kalau langsung tanpa agent? Dia nawarin begitu saya. Maksudnya langsung dengan pabrik, nanti gajinya dilebihin. Nah, dengan saya langsung tanya, gajinya berapa kalau dilebihin? Katanya beda 100 euro. Waduh, kalau 100 Pak, sama aja bohong saya gitu. Oke. Akhirnya cuma 100 itu langsung ke pabrik. Ya, oke, baik. Aku boleh tanya nggak? Berarti kamu berangkat dari Indonesia menuju ke Slovakia itu, kamu sudah punya international SIM ya? Ya,
Nah, itu udah disiapin ini, SIM internasionalnya udah disiapin. Enggak, bukan. Maksud saya, kamu dapat SIM internasional SIM tadi, Mas Faiz itu nyari di Indonesia atau kamu nyari di Slovakia? Oh, nyarinya. Itu SIM internasional itu bikinnya di sini, di Bratislava, di Bratislava. Oh, bikin di Bratislava. bikin di Bratislava ya. Ya, tapi saya sudah punya SIM Pengen. Indonesia, SIM SIM B2 umum itu, sebenarnya Iya, sudah iya. SIM trailer lah, udah bisa mobil apa aja. Oke, jadi maksudnya setelah kamu punya SIM Indonesia, karena kamu pengen berkarir tetap di bidang driver atau sopir, makanya kamu mencoba mencari informasi untuk mencari SIM internasional, gitu ya, kurang lebih ya? Ya, betul, betul. Soalnya di sini kan harus internasional SIM-nya, nggak bisa SIM Indonesia, nggak berlaku. Betul. Otomatis saya Oke. dengan gaji dari orang saya itu saya persiapkan untuk bikin SIM dulu, soalnya itu modal awal. Kalau boleh tahu bikin SIM internasional di situ berapa sih Mas Faiz biayanya? 132 euro. Berlakunya 3 tahun. 132 euro. 132 euro ya. Euro, ya berlaku 3 tahun. Berlaku selama berapa? 2 tahun ya? Oh, 3 tahun, sorry. Gitu ada tes-tes gitu. Oke. Ada tes-tes nggak sih kayak di Indonesia kamu yang mesti nyupir mobil atau apa? Kalau internasional nggak ada tes, dia dasarnya dari SIM Indonesia. Oke, baik. Berapa lama Mas? Prosesnya berapa lama untuk SIM-nya tadi? Itu sekitar 10 harian lah. 10 hari sampai 2 minggu. 10 hari kerja ya? Ya, 10 hari kerja langsung dikirim ke alamat. Oke, baik. Oke, aku bisa lanjut balik lagi ke ceritanya ya. Tadi kan kamu sementara kamu nyari-nyari pekerjaan, kamu masih tetap kerja di Forensia gitu ya? Iya, saya nggak mau melepaskan Forensia begitu aja, nggak mau. Soalnya Forensia itu biarpun gajinya standar ya, tapi itu kan resmi, bukan ilegal. Makanya saya nggak mau melepas begitu saja, saya nggak mau. Tetap Iya, saya betul. pegang, walaupun kemana-mana saya. Karena memang bagaimanapun sahabat Bina Mandiri, kalau kamu pengen bekerja di Eropa atau kamu pengen pindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain, pastikan kamu memiliki yang namanya working permit di perusahaan yang baru. Jadi jangan sampai tiba-tiba kamu keluar belum dapat pekerjaan yang jelas, terus udah gitu kamu sembarangan cari. Nah, itu kalau bisa jangan sampai. Ya, gitu ya Mas, kurang lebih ya. Kira-kira ya Mas Faiz ya. Jadi gitu. Dasar utama kan saya driver, namanya driver itu dasar utama punya SIM mobil. Kalau kita driver mobil ya SIM mobil. SIM mobilnya sudah punya, maka kita ditingkatkan ke SIM internasional mobil. Nah, internasional lah, driver internasional. Nah, sekarang driver internasional sudah punya, nah kita sudah bisa melamar kemana-mana itu. Dengan catatan kita sudah punya legalitas kependudukan, itu namanya TRC, temporary card resident, TRC. Itu. Nah, kalau sudah TRC punya, SIM Indonesia punya, SIM internasional punya, itu kita bisa melamar ke sana kemari. Saya diterima terus lamaran itu, kecuali satu gagalnya di bahasa. Masalahnya masalah bahasa. Kalau soal skill nggak ada masalah ya, soal skill. Ya, kalau dokumen masalah dokumen saya dan lain sebagainya itu semuanya dites juga. Saya dites driver muter-muter di posisi itu nggak masalah, diterima saya. Yang nggak diterima itu masalah bahasa. Nah di sini juga sama, di tes driver itu diterima semua. Yang masih cuma satu, saya kendalanya bahasa aja. Jadi teman-teman yang mau ngikut saya diutamain bahasa dulu lah. Kalau bisa bahasanya ditingkatkan, tadinya basic jadi medium gitu. Ya, kata Mas Faiz, kalau sahabat Bina Mandiri pengen berangkat ke Slovakia atau negara Eropa yang lain atau everywhere country, kalian harus bisa bahasa Inggris karena bagaimanapun bahasa Inggris ini yang nanti akan mensupport kalian untuk pekerjaan kalian nanti di sana. Baik, terus tadi setelah kamu dari Kosice nggak diterima, udah gitu kamu ngelamar kemana lagi? Ke supir bis kota, namanya Trans Bratislava itu. Oh iya, saya tahu. Oke. Ya, yang agak merah kuning itu, agak kemerah-merahan itu. Iya, betul. Ya, saya tahu. Jadi semua dokumentasi diterima dan langsung ditelepon dan langsung ya seperti biasa gitu namanya. Kerjaan kan langsung di interview dan sebagainya. Nomor satu ditanya bahasanya, malah kalau yang bis kota itu
ini bahasa sini, bahasa Eropa Timur. Bisa nggak kamu katanya? Kamu kok bisa Gitu kenal? katanya, nggak apa-apa. Sorry, Saya tuh, kamu kenal sama yang ngasih, maksudnya yang nunjukin peluang kamu itu tadi kenal dari mana? oh dari ini, dari tempat Prima 15 itu yang hostel itu. Karena banyak orang-orang Uzbekistan. Uzbekistan kan pada akrab sama saya. Uzbekistannya juga sama, Valencia. Gitu. Jadi ngobrol-ngobrol katanya. Oh kamu katanya bisa driver? Emang saya driver trailer saya. Udah lama 4 tahun di trailer di Arab Saudi kan. Jadinya, oh katakan kalau ini lisensinya ada katanya, nanti gabung sama kami. Ada? Kata orang-orang Uzbekistan. Oke lah saya bilang. Nah, kan nggak ada kan selain orang Indonesia selain saya yang mau gabung sama mereka Uzbekistan kan orang-orang Asia Barat tuh Eropa Timur. Cuma saya memberanikan diri nggak apa-apa lah pakai bahasa Google aja Google Transit akhirnya dia pakai bahasa Uzbekistan saya bahasa Indonesia di Google Transit akhirnya nyambung Ya. nah baru sambung sama bos gitu. Yang ini yang jawab kenapa kalau bos pakai bahasa Inggris ya oh katanya kamu bisa bisa ini dokumen saya ada semua nah kemudian dikasih persyaratan katanya kamu kalau ya minat nih gajinya 1.500 dan kalau kamu rajin bisa dapat 2.000 sampai 3.000 sebulan. Bener enggak? Saya bilang, bener. Kalau nggak bener, coba sendiri. Katanya. Oke. Oke, saya bilang. Ya, oke. Yang kedua, saya tanya. Oke, saya mau nanya legalitas saya nih. Soalnya saya kan TRC Factory, saya bilang. Ini alamat yang direkomendasi dari Factory. Nah, itu gimana katanya? Kalau expire, diperpanjang. Tanya nih, katanya. Nih, temenmu, nih nanti nih, orangnya nih, koordinator orang tulisan namanya Bunyon. Nah, dia tanya, Bunyon kamu kan punya versi lama, dia juga sama dari Prima 15 juga. Sudah diperpanjang dan saya sudah ditunjukin ke saya 2025 dia. Tadi 2003 udah habis, diperpanjang lagi sama pos taksi 2025. Ya, gitu. Oke lah, saya percaya masalah legalitas kependudukan. Kemudian saya tanya tentang akomodasi. Akomodasi gimana? Saya kan namanya orang imigran harus Jelas, harus jelas. yakin tentang akomodasi, harus keamanan saya terjamin untuk beristirahat dan lain sebagainya gitu. Akomodasi penting termasuk kita untuk makan dan lain sebagainya. Dan disiapkan biasanya. Basecamp namanya, dia bilang basecamp. Satu basecamp itu 10 supir. Jadi saya bisa katanya. Kamu nanti nginep di situ, nggak kemana-mana. Kamu sambil mobilnya juga di pelataran basecampnya ada, di garasinya banyak. Oke dah, nah kalau begitu. Nah sekarang dia yang balik nanya, saya minta syarat katanya. Persyaratan yang pertama adalah minta surat kelakuan baik kamu dari kedutaan Indonesia, dari Embasi Indonesia. Dan yang kedua surat pernyataan ya SKCK. Kan saya sudah punya sebenarnya apostil itu SKCK. Tapi sudah tidak berlaku. Artinya sudah expired ya. Expired lah. Supaya diaktifkan kata si bos ini bilangnya kamu harus aktifkan di embasimu katanya. Oke lah. Nah, yang kedua dua surat ya. Surat itu surat pernyataan bahwa kamu bisa nyupir. Nah, dasarnya SIM Indonesia, bukan SIM internasional ya. Karena SIM Indonesia ini dasar saya bisa nyupir gitu. Akhirnya dinyatakan oleh embassy itu bahwa saya itu bisa nyupir. Nah, gitu. Oke. Nah, dan didukung oleh SIM internasional juga. Nah, dua surat itu. Nah, surat itu sudah di-deal, sudah jadi. Terus serahkan, kemudian kata si bos, ya udah katanya kamu sekarang dites nyupir. Nah, ya kan namanya orang ya tetap dites lah, kita nggak bisa sembarangan masuk, nggak bisa nyupir tiba-tiba. Nah, kalau bisa nanti ini teman-teman yang mau berangkat sini, saya nggak mau loh pengalamannya setahun itu kurang itu, 2 tahun minimal itu. SIM A, saya udah B2 umum ini 20 tahun saya udah 20 tahun pegang kendaraan. 20 tahun lebih. Nah, kalau bisa teman-teman di sini, saya kalau yang masih SIM A dasar itu minimal jangan setahun lah, soalnya sangat tertib sekali di sini kendaraan tuh. Rambu-rambu itu harus tidak ditaati, dendanya besar banget. Bisa malah rugi jadinya. Sekali denda itu 100-an euro. Nah, jadi itu teman-temannya minimal 2 tahun lah. Kalau bisa dibikin video yang
lagi nyetir tapi yang jalannya di jalan sempit yang banyak kayak di pasar, nah itu ketahuan nih supir bisa nyetir enggak nih. Nanti biar nggak mengecewa bos nih, bos itu kan ya kalau nyetirnya nggak bener ya kecewa dia. Nanti ke Ya. saya nih, saya yang disalahin. Jadi teman-teman. Oke, aku potong coba ya. Oke, berarti apa namanya, Mas Faiz di situ dapetin apa free akomodasi ya. Jadi akomodasi Anda disediakan oleh company atau oleh perusahaannya. Karena di akomodasi itu juga ada garasinya ya, atau garage-nya ada di situ ya semua ya. Kendaraan kita kalau pulang malam, pulang jam berapapun, 24 jam disediakan. Dan akomodasi lengkap ya, dapur jauh dengan akomodasi yang dulu, dapur tidak berebut, dapur sangat kompornya banyak, mesin cuci ada 24 jam, kamar mandi ada, WC-nya ada, kulkas di dalam kamar besar, pokoknya seperti hotel ini, alhamdulillah. Nyaman lah, jauh dengan nyaman banget. Oke, sorry, aku coba ulangi ya biar sahabat Bina Mandiri juga mengerti. Jadi misalnya kamu udah jadi sopir taksi ini, driver online taksi ini, udah gitu kamu misalnya dapat penghasilan dari nyopir kamu selama sebulan tuh misalnya 4.000. Itu yang 2.000 untuk company, yang 2.000 untuk Mas Faiz gitu ya. Nah, terus oke. Oh, masih dipotong bensin. Kalau menurut kalau pengalaman Mas Faiz itu selama 1 bulan itu, kalau dari penghasilan yang 2.000 euro itu tadi, berapa sih yang dipotong bensin? Nah, ini kan, ini saya udah ada datanya ya. Jadi setiap kita ngisi bensin itu otomatis ya, kita tuh laporan sama company itu nih. Ada tanggal-tanggalnya nih semua. Ini totalnya ini misalkan ini 19 euro nih, tanggal sekian, jam sekian ada. Ini terus laporan. Lama ini sebulan nih saya, 11 bulan. Nih, sebulan. Saya total semua ini. Nah, ini bensin nih total. Ini bulan April kemarin ya. Berarti kemarin ini kan bulan bulan Maret dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Maret. Ini bensin nih 23,46. Ini dari saya itu dari bawah nih 19,3. Ini 19,13. Kemudian 21,96. 21 terus saya catat semua selama sebulan. Nah, ini totalnya bensin itu 681 euro bensinnya selama sebulan. Nah, kemudian yang kita dapat ini dari Bol. Ini saya dapat dari Bol. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Bol ini saya mendapatkan 460 euro. Ini Bol dulu Bol. Ini Bol. 3 jelas ya? Iya. 460 euro. Kemudian dari tanggal 4 ini per minggu. Ini enggak 3 minggu karena yang 3 harinya masih ke Februari. Ini 4 sampai 10 Maret berarti 1 minggu. Ini 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena yang 3 harinya ke bawah ke sana ke Februari. Ya, masuk Februari ya. Ya, ini tanggal 11 sampai ini dapat 864. Ini dapat 1092. Ini dari tanggal 11 sampai. Kemudian dari tanggal 18 sampai tanggal 24 ini dapat 970. Nah, kemudian dari tanggal 25 sampai tanggal 31, nah sisa waktu ini 700. Nah, kemudian saya total dapat 119 euro total dari Bol. Ini Bol. Ada 2 aplikasi yang saya pakai Bol. Nah, kemudian saya yang dari Uber. Kamu pakai apa aplikasi Bol sama Uber? Aplikasi 2, Bol dan Uber. Nah, ini yang Uber. Nih, pendapatan Uber. Uber itu karena saya ikutnya itu 3 minggu yang lalu. Ini karena bosnya ke saya ngasih aplikasinya Ubernya didaftarinnya 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Maka hasilnya mulainya ini tanggal 18. Kalau dari Bol memang dari pertama saya kerja udah langsung digabungin sama Bol. Kalau Uber baru digabungin. Nah, ini saya dapat 555 euro. Nah, kemudian di tanggal 21 sampai 31 776 euro. Totalnya itu 1.310 euro nih. Ini dari Uber, ini dari Bol. Kemudian saya gabungin Bol dengan Uber. Hasilnya itu nah ini 5.429 euro. Sebulan. Itu kotor belum nanti. Pokoknya saya dapat sebulan itu 5.429 euro.
Nah, Keren. Oke, kemudian tapi itu masih dibagi dua kan? Masih dibagi dua kan? ya dibagi dua ini, saya dibagi dua, saya tulis dibagi dua. Ini kan dibagi dua, baru dikurangi bensin. Nah, dibagi dua itu hasilnya 2.714 euro. Nah, kemudian setelah dibagi dua, kemudian dikurangi bensin nih. Saya bensinnya kan tadi 681. Nah, tadi tuh 681,33. Iya Nah, betul. kemudian 681,33. Nah, kemudian dikurangi. Nah, inilah gaji saya bulan Maret dari Ya. tanggal 1 sampai tanggal 31. 2.033 euro. Kan lumayan, Bu. Masya Allah, bukan lumayan lagi loh. 2.000 guys. 2.000 itu berarti masih dapat sekitar 40-an ya. 37 lah. 35, 36 ya. Ya Allah, 36, 30. Itu mah gede banget ya sahabat Bina Mandiri. Jadi ayo bagi kalian yang memang berminat untuk jadi taksi driver online di Slovakia, mumpung ada nih cuman 10 kuota aja sahabat Bina Mandiri. Just 10 position aja yang sekarang. Jadi kalau nanti 10 orang ini insya Allah bagus hasilnya, nanti di sana kalian bisa kerja dengan bagus ya, dengan baik, Ya, kalau maka siapa tahu bisa lebih lagi, nggak cuma 10 doang. Jadi ayo, siapa yang pengen duluan, cepetan, yang 10 segera hubungin PIC kami. Nomornya ada di bio. Kalian bisa tanya-tanya sama PIC kami bagaimana peluang untuk bisa ke Slovakia untuk sebagai taksi online driver. Oke Mas Aziz, kita lanjutin lagi ya sekarang. Jadi sekarang ini berarti kamu tuh udah betah banget gitu ya? Kamu udah berapa lama sih di taksi ini? Gimana? Kamu udah berapa lama di taksi ini? Oh, di taksi 3 bulan. 3 bulan. 3 kali gaji. Baru 3 bulan loh. Baru 3 bulan tuh udah sumringah, tahu nggak sih? Udah kayaknya udah ini. Jadi menurut kamu selama 3 bulan ini rata-rata, maaf ya, rata-rata, nggak usah detail juga nggak apa-apa kok kamu nyebutin. Rata-rata penghasilan yang bisa kamu dapet tuh berapa Mas Faiz? Ya segitu. Pokoknya 2000-an lah. Rata-ratanya 2000. 2000. Kalau yang pertama, waktu pertama itu gajinya belum soalnya namanya pertama ya kerja ya. Dapat 1.000 pertama, gaji pertama. Nah, gaji kedua, nah udah mulai 1.500, dan gaji ketiga Gaji pertama 2.000. berapa tadi? Mudah-mudahan bulan depannya 2.500. Amin, 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 amin. Makin lama ya, makin tinggi ya. Oke. Iya, oke. Ya, amin. Mudah-mudahan semakin besar soalnya. Oke Mas Faiz, kalau boleh tahu kamu di awal-awal itu kalau pas udah keterima di perusahaan ini, kamu langsung jadi sopir taksi atau gimana? Atau kamu mesti training dulu atau kamu harus bagaimana kayak gitu? Ya, training lah harus. Belum nggak bisa perusahaan itu percaya begitu saja sama saya, apalagi dikasih mobil kan. Ntar lari kemana, pasti di training lah. Trainingnya berapa lama? Nakar makanan. Trainingnya tuh nakar makanan. Oh, trainingnya sebagai delivery food ya? Food, ya soalnya itu kerjaannya tidak risikonya kecil dan gampang lah daripada taksi itu. Kalau taksi emang agak harus sangat jelimet lah taksi itu sebenarnya kalau yang orang-orang baru itu. Jadi Terus kamu ngapalin jalan tuh pakai apa, GPS gitu ya kayak di Indonesia? Nah, pertama itu kan kita harus belajar tentang map Google dulu. Nanti map Google itu kita tahu bahwa di kota Bratislava itu dari ujung timur ke ujung barat itu ada kota-kotanya apa aja gitu. Kecamatan-kecamatan lah ibaratnya dalam kota itu. Nah, wilayah selatan dan wilayah utara. Apalagi selatan itu beda negara udah mepet sekali beda negara. Nanti kita tuh kalau ada order ke sebelah dan nyebrang sungai itu udah negara lain, itu kita udah siapkan, itu harus bisa itu ngerti ininya apa tentang nanti pakai GPS-nya di mana. Kalau beda negara nanti langsung off itu ininya, jaringannya beda. Betul. Harus bisa itu pedesaan itu. Terus kira-kira butuh berapa lama sih kamu bisa memahami tentang kondisi jalan yang ada di Bratislava dan sekitarnya itu? Menurut pengalaman kamu berapa lama? Atau kamu selama 3 bulan ini kamu benar-benar udah paham belum? Oh, 1 bulan itu baru saya udah ya perfect lah, paham lah tentang situasi kondisi dan jalanan dan lain sebagainya itu 1 bulan. Nah itu juga 1 bulan itu emang saya kerjanya delivery food. 1.000 itu. Tapi padahal kalau delivery food kan banyak tipsnya kan. Jadi kalau misalnya kamu ngantar makanan ada dikasih dari konsumen. ya ada kelebihan gitu biasanya kan dikasihin ya.